Menanggapi kenaikan harga beras di Kota Kupang, Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur memastikan stok beras tetap tersedia di gudang. Hal ini karena pasokan beras impor yang masuk saat ini mencapai 2.000 hingga 7.000 ton per kapal. Berikut informasinya untuk Anda. Jadi memang kondisi beras saat ini ya karena mungkin masih El Nino dan memang panen panen raya ini belum masuk. Panen raya kemungkinan masuk di pertengahan bulan Maret sampai dengan April. Ya, jadi kondisi ini memang karena kekurangan produksi sehingga harga menjadi mahal. Kami dari Bulog sendiri mengupayakan agar pasar-pasar itu terpenuhi. Kalau di sana itu biasanya kita turunkan per minggu itu 2 kali. Jadi jatahnya itu 1 ton atau sampai dengan 1 ton 250 per minggu 2 kali dia turun. Kalau di Impresi kalau tidak salah jadwalnya di hari Rabu sama Sabtu. Di seluruh NTT itu kita masih ada sekitar 14.000 ton di dalam gudang Bulog itu per tanggal 22. Sementara kita juga mendapatkan izin pemindahan stok dari Kanwil Jatim sebanyak 38.000 yang nanti datanya bertahap sesuai dengan pengiriman kontainer atau kapal kargo. Kemungkinan yang terisi nanti ini untuk keseluruhannya sampai dengan angka 52.000 ton. Jadi kalau kebijakan untuk penjualan satu orang satu kemasan itu sebenarnya niatnya baik, jangan sampai dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga menjual kembali beras yang sudah dibeli. Ya, harapannya semua masyarakat Kota Kupang umumnya di seluruh NTT bisa merasakan beras SPHP ini. Hadapi fenomena musim hujan yang tak menentu, petani di Kota Kupang terus berupaya untuk menanam. Menghadapi perubahan musim penghujan yang tidak menentu akibat fenomena El Nino, petani di Kota Kupang tetap menanam untuk menyumbang hidup. Salah satunya Umbu, ia menyampaikan terkait cuaca yang berubah-ubah dirinya pasca dan tetap mengusahakan yang terbaik untuk dirinya dan keluarga terkasih. Ya kalau memang tanggapan kami petani, kalau memang mengenai El Nino kalau sudah kita petani hanya harap itu, kalau tidak bisa, ya jelas kita petani tidak ada harapan lagi ya pasti kita tidak bisa buat apa-apa lagi. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mengatasi fenomena El Nino, mulai dari intervensi harga pasar, pemberian bantuan sembako, uang tunai, dan himbauan-himbauan yang telah diupayakan. Sama halnya dengan Lurah Aibuku Setbat Maol, dirinya terus menghimbau masyarakat untuk memanfaatkan sumber air yang ada dengan menanam tumbuhan yang membutuhkan sedikit air, agar petani di wilayahnya dapat terus berproduksi. Sebagai pemerintah, kami terus menghimbau warga masyarakat khusus yang memiliki lahan pertanian atau berprofesi sebagai petani sayur, petani padi, jagung, dan sayur-sayuran. Kita terus menghimbau untuk tetap tenang dan memaksimalkan potensi air yang ada, curah hujan yang ada untuk melakukan pemanfaatan terhadap lahan-lahan yang terkesan masih lahan tidur dengan tanaman-tanaman yang membutuhkan air yang tidak terlalu banyak. Menghadapi fenomena El Nino sudah sepatutnya disikapi secara bijak oleh setiap insan, bersama memanfaatkan potensi air yang ada dengan terus menanam. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Kita beralih ke virus demam babi Afrika yang menyerang ratusan babi pada beberapa daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Namun di Kota Kupang hingga saat ini tetap aman dari virus ASF. Yapi Manafis selaku Kepala Bidang Veteriner Dinas Pertanian Kota Kupang menyampaikan untuk saat ini Kota Kupang masih aman dari sebaran virus demam babi Afrika atau African Swine Fever yang menyerang ratusan babi pada beberapa daerah di Indonesia.
Hingga berita ini diturunkan, pihaknya mengaku belum ditemukan adanya kematian babi akibat virus ASF. Laporan dari lapangan belum ada kita. Dari masyarakat itu belum ada pernah lapor. Karena kita tiap petugasnya selalu di lapangan. Belum ada data yang masuk untuk ada kematian babi sampai sekarang. Dari lapangan untuk ada virus babi belum ada. Ada angka kematian juga belum ada. Pejabat Otoritas Veteriner Septanus Tahunas meminta pihak peternakan harus menjaga kandangnya tetap bersih dan memperhatikan pakan ternak, terlebih pakan sisa yang diambil dari rumah makan. Manajemen peternakannya menjaga dari situ kandang. Yang harus kita jelaskan itu bahwa itu pakannya juga harus, kalau pakan rumahan ya harus dimasak dulu baru dikasih. Itu yang kita sudah himbau ke masyarakat. Lewat edaran juga, dan nanti edaran kita keluarkan juga. Sehingga harapan kita kalau ada kasus harus dilaporkan ke dinas, ya kita dinas tahu. Selama ini kan kalau ada sakit baru mereka lapor. Harusnya ada teman-teman kita ada 3 puskeswan di kota kita yang harus tetap mereka laporkan. Sejalan dengan anjuran pemerintah setempat, Rian Kune, salah satu peternak di Wesapa, menyampaikan untuk saat ini dirinya terus menerapkan biosecurity kandang dan juga memberikan vitamin ke babi-babi yang ia ternak. Kalau untuk babi di sini belum terpapar oleh virus karena mungkin di sini dijaga kebersihan kandang, makanan, dan juga kadang diberi vitamin pada babi. Surat edaran untuk menerapkan biosecurity kandang disebarkan. Surat edaran tersebut dikeluarkan oleh pihak UPTD Veteriner melalui petugas yang tersebar di 3 pusat kesehatan hewan, yakni Puskeswan di Lasiana, Kayu Putih, dan Nayoni. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Virus demam babi Afrika belakangan ini menjadi ancaman bagi pedagang dan konsumen. Berikut beberapa pendapat masyarakat mengenai virus ASF dan penanganannya. Kalau untuk babi karena virus ASF untuk sementara, untuk saat ini tidak ada vaksinasi. Yang kita lakukan tuh biosecurity-nya itu diperketat dengan cara kita rutin untuk kebersihan kandang, sanitasi kandang juga, terus kita membatasi untuk masuk keluarnya manusia. Gitu. Untuk saat ini yang kita lakukan tuh ya cuma seperti itu. Virus ASF, virus yang terjangkit pada babi. Jika virus ini sudah terjangkit pada babi, pasti mengakibatkan kematian pada babi. Maka diadakannya biosecurity untuk menghindari kematian pada babi. Diperhatikan kebersihan pada kandang. Kebersihan pada kandang itu seperti pembersihan setiap kali diberi makan, pembersihan pada kandang, pembersihan pada selokan kandang, dan juga tempat makan kandang juga harus diperhatikan kebersihannya untuk menghindari munculnya serangga-serangga. Fenomena tandan pisang unik kini ramai jadi perbincangan warga Kota Kupang lantaran panjangnya yang menyerupai ular. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.